بسم الله الرحمن الرحيم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور اللهم إنا نسبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. Ikhwani fi din, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Para hadirin salat subuh berjamaah di Masjid Mujahidin, masjid kecintaan kita semua ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan hidayah setiap saat kepada kita sekalian, serta menambah nikmat dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar, yaitu ad-dinul Islam. Semakin kita mendapatkan nikmat di dalam hidup berislam, semoga semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, ikhwatal iman, rahimani rahimakumullah. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang disebut dengan istilah taqarrub ilallah. Dengan taqarrub ilallah, maka salah satu sebab yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala akan menenteramkan hati dan akan menambah halawatul iman, akan menambah manisnya iman. Yang pertama adalah sebagaimana yang telah kami sampaikan, al-walatu lillah, al-muwalatu fillah, wal-bughdhu fillah, wal-hubbu fillah, wal-bughdhu fillah. Ini yang pertama, bahwa berwala, mencintai, kemudian memberikan loyalitas atau pembelaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan salah satu dari poin yang pertama, yaitu meningkatnya halawatul iman, meningkatnya rasa nikmat atau manisnya iman di dalam diri seseorang. Yang kedua adalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fi din, ikhwatal iman, berkaitan dengan halawatul iman atau manisnya iman, tidak akan didapatkan oleh seseorang walaupun dia melakukan sholat yang banyak, puasa yang banyak, bahkan haji dan umrah sering. Tetapi manakala dua poin ini, yakni tidak ada rasa cinta atau pembelaan atau memberikan loyalitas kepada Islam, maka seluruh ibadahnya itu tidak akan membawa manfaat kepada pelakunya, kepada orang yang melakukan ibadah tersebut. Taqarrub ilallah tidaklah hanya sebagai bentuk formalisasi daripada ibadah-ibadah ritual saja, tetapi yang lebih penting adalah kedekatan hati ketika kita bertaqarrub ilallah, yaitu yang pertama, hati ini selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pihak yang pertama yang harus diberikan loyalitasnya, diberikan pembelaannya, diberikan kecintaannya hanya kepada Allah, kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan taqarrub seperti ini, dengan mendekatkan diri kepada Allah, dimulai dengan hati yang benar-benar penuh dengan mahabbatullah,
penuh kecintaan kepada Allah, bukan sekedar perasaan. Hati-hati para jamaah sekalian, karena kita sering tertipu dengan perasaan. Perasaan kita rasanya sudah dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manakala perasaan itu tidak dibarengi, tidak diikuti dengan adanya loyalitas, adanya al-muwala, adanya pembelaan, adanya kesetiaan dan kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada din, kepada agama ini, maka halawatul iman, maka manisnya iman tidak akan pernah dapat dirasakan, walaupun sholatnya banyak, walaupun haji dan umrohnya sering, puasanya dan sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari perasaan yang salah ini, salah sangka dengan perasaan kita sendiri. Na'udzubillah. Maka halawatul iman di dalam hadis kemarin yang telah kami sampaikan, salasun man kunna fihi wajada, barang siapa wajada bihinna halawatul iman, barang siapa man kunna fihi, di dalam dirinya, wajadaha bihinna, di dalam dirinya ada rasa halawatul iman. Yang dia rasakan halawatul iman itu betul-betul dia dapatkan. Karena yang pertama yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala. An yakuna Allah wa rasuluhu, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai objek yang pertama yang dia berikan kecintaan, dia berikan loyalitasnya, dia berikan pembelaannya seutuhnya. An yakunallahu wa rasuluhu, diberikan kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana sumpah yang sering kita baca di dalam doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ucapan ini bukan sekedar perasaan yang timbul, tetapi benar-benar perasaan itu diikuti dengan aplikasi dalam kehidupan keseharian. Yang kedua yaitu an yuhibbul mar'a la yuhibbu illallah. Ketika dia mencintai seseorang, la yuhibbu, tidaklah kecintaan itu illallah, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. An yuhibbul mar'a la yuhibbu illallah. Tidaklah dia mencintai seseorang kecuali dia mencintai itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah ukhatul iman rahimani rahimakumullah. Sudah berapa lama kita bergaul di dalam masjid ini? Sudah berapa tahun? Atau yang lebih dekat lagi, sudah berapa tahun kita berumah tangga? Sudahkah istri kita, anak-anak kita, tetangga kaum muslimin kita, saudara-saudara kita di dalam masjid ini, sudahkah kita berikan kecintaan itu karena Allah? Ataukah kecintaan itu karena selain Allah? Kita berumah tangga karena kecintaan kita kepada istri karena dia cantik? Ataukah karena dunia yang dia miliki? Atau sebaliknya, istri mencintai suami karena dunia, mencintai anak karena rasa, yang rasa itu bisa salah para jamaah sekalian. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum auladikum wa auladukum aduwwan lakum fahdharhum ayaftinuk am ba'dima ayaftinuk. Wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladukum aduwwan lakum fahdharhum wa in tu'fu wa tasfahu wa taghfiru innallaha ghafurur rahim. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, jangan sampai perasaan kita salah.
di dalam meletakkan rasa kecintaan kepada istri dan anak-anak kita. Karena sesungguhnya kata Allah, innama sesungguhnya di antara min azwajikum wa auladukum, di antara istri-istrimu dan anak-anakmu itu aduwwal lakum, ada yang berpotensi menjadi musuh bagimu. Sehingga ketika kita meletakkan perasaan itu bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena rasa yang tidak jelas, maka tidak tepat rasa itu diberikan kepada kecintaan yang semestinya cinta itu karena Allah. Maka Allah berfirman, fahdharhum, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru wastaghfiru innallaha ghafurur rahim. Wa in ta'fu, jika kalian mau memaafkan sebagai bentuk kelapangan dada kita, kelapangan hati kita terhadap kesalahan-kesalahan mereka. Jika kesalahan itu kemudian melanggar aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah dan Rasulnya yang harus pertama kali kita prioritaskan. Artinya kita punya tugas, punya kewajiban untuk meluruskan anak dan istri kita jika mereka sudah salah. Nah, inilah cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dibiarkan karena ada rasa cinta yang membabi buta, maka kemudian anak kita biarkan, kita berikan harta, kita berikan kebutuhannya, walaupun kebutuhan itu membahayakan dirinya dan membahayakan istri kita. Maka berhati-hatilah, fahdharhum kata Allah. Berhati-hati terhadap perilaku kita terhadap mereka, dan perilaku mereka terhadap kita, terutama kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam hadis yang kedua ini Rasulullah bersabda, an yuhibbul mar'a la yuhibbu illallah. Seseorang itu dia mencintainya, tidaklah dia mencintainya kecuali dia mencintai karena Allah. Artinya cinta terhadap Allah itu prioritas, itu terlebih dahulu. Jika kecintaan itu sudah melanggar, jika seseorang yang kita cintai itu sudah melanggar hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak perlu kita letakkan cinta itu kepada mereka. Kalau dia adalah merupakan tanggung jawab dari kita, maka kewajiban kita untuk mengingatkan mereka, saudara kita di dalam masjid ini bukanlah saudara dengan hanya sebagai pemanis bibir, tidak, tetapi saling watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Karena dasar inilah kecintaan kita kepada Allah, maka timbul watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebenaran bahwa demokrasi itu adalah sesat, demokrasi adalah sampah, filsafat Yunani dan filsafat-filsafat yang lainnya. Kita ingatkan saudara kita, karena dengan cara mengingatkan saudara kita ini dengan al-haq wat-tawassaw bil haqq, al-haqqu min rabbikum, sementara yang hak itu dari Tuhanmu, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita mengingatkan saudara kita dengan cara seperti ini, menjelaskan kepada mereka, maka itulah kecintaan yang diletakkan berdasarkan rasa cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian bersabar karena Allah. Karena tidak jarang orang yang mengingatkan untuk berpegang teguh dengan al-haq akan mendapatkan kebencian, bahkan cacian, bahkan makian, bahkan dimusuhi, bahkan diperangi. Ikhwan fillah akhwatal iman rahiman rahimakumullah. Inilah resiko yang harus kita tanggung sebagai bentuk dari watawassaw bil haqq. Resiko yang kita harus tanggung adalah watawassaw bis sabr. Resikonya adalah kita harus bersabar. Bersabar dengan apa yang telah kita sampaikan dan bersabar terhadap reaksi yang kita bakal terima dari orang yang kita sampaikan kebenaran tersebut. Ikhwan fillah akhwatal iman rahimani rahimakumullah.
Kemudian yang ketiga, an yakuna yakrahu an ya'udhu fil kufr ba'da an adhaqallahu minhu kama yakrahu an yukdhafu fin nar. Rasulullah bersabda, yang ketiga adalah dia membenci an yakrahu an ya'udhu fil kufr. Dia benci terhadap kekafiran karena dia tahu bagaimana rasanya beriman setelah menjadi orang kafir. Ada perasaan bahagia di dalam diri para sahabat. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-122, "Awaman kana mayitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama mathaluhu fi dhulumat laisa bi kharij minha kadzalika zuyyina al-kafirina ma kanu ya'malun." Allahumma arhamna bil Qur'an. Orang yang membenci untuk kembali an ya'udhu fil kufr, untuk kembali menjadi kafir setelah Allah menyelamatkan dia dari kekafiran itu, maka seperti dia membenci an yakuna, seperti dia membenci dilemparkan ayafqahu fa finnar, dilemparkan ke dalam neraka. Akhwan fi din akhwatan iman rahimani rahimakumullah. Kebencian kepada kekafiran adalah kebencian yang hakiki, karena kebencian kepada kekafiran ini akan menyelamatkan kita kepada api neraka. Api neraka tidak akan menyentuh seseorang yang benci karena Allah dan mencintai karena Allah. Ikhwani fi din akhwatal iman rahimani rahimakumullah. Maka sebagaimana firman Allah yang kami sebutkan tadi di dalam surat An-Nisa 122, bahwa apakah orang awaman kana mayyitan, apakah orang yang tadinya mati, fa ahyainahu, maka kemudian kami hidupkan mereka, wa ja'alna lahu nuran, kemudian kami berikan mereka cahaya. Dengan cahaya itu yang bihi finnas, mereka berjalan di tengah-tengah manusia, berjalan mereka dengan cahaya Islam, yang ketika itu cahaya Islam belum ada syariat, belum turun syariat salat, belum ada perintah untuk jihad, belum. Perintahnya cuma qul la ilaha illallah. Sampaikan Muhammad, qul, katakan tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi illallah, kecuali Allah, wa anna Muhammad Rasulullah, dan aku adalah Muhammad utusan Allah. Hanya itu saja para jamaah sekalian. Dan itulah syariat satu-satunya yang sebelum syariat yang lainnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hampir selama 13 tahun syariat itu bertahan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cukup seseorang untuk masuk ke dalam surga. Amr bin Yasir disiksa, dan Yasir pun sebagai ayahnya dibunuh serta ibunya dibunuh hanya karena mempertahankan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah saja. Maka ikhwan fi din akhwatal iman, orang yang membenci kekafiran sebagaimana dia benci terhadap, akan dimasukkannya ke dalam neraka. Nah, inilah bentuk barok, bentuk melepaskan diri dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jika al-wala dalam diri seseorang sudah tidak ada, yang ada hanya formalisasi, hanya formalitas ibadah ritual saja, sementara walaknya tidak ada, maka sangat mungkin firman Allah Subhanahu wa taala akan jatuh kepada mereka-mereka yang seperti ini, tidak sadar bahwa ibadah ritual harus berlandaskan kalimat la ilaha illallah yang benar. Kalau tidak, dia tidak sadar akan menjadi murtad. Na'udzubillah min dzalik. Dia menjadi kafir kembali. Na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa orang-orang murtad adalah orang-orang yang sudah expired, sudah tidak
digubris oleh Allah, tidak digubris sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 sebab. Yang pertama karena murtad, yang kedua karena tidak mau berjihad, yang ketiga karena tidak mau infak untuk berjihad, tidak mau. Ini artinya walaknya, loyalitasnya, pembelaannya kepada Allah dan din ini, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada sama sekali. Nauzubillah min dzalik. Dia beribadah, dia sholatnya banyak, beratus-ratus rakaat dia laksanakan, tetapi tidak ada pembelaan di dalam dirinya terhadap Allah, Rasulnya dan agama ini. Bahkan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang yang sering sekali mempermainkan agama Allah, mempermainkan dinullah, mempermainkan nama Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia kebiasaan seperti itu. Terbiasa guyon, terbiasa bersenda gurau, akhirnya kelewatan, dia tidak sadar. Dan tidak sadar ini bukanlah merupakan satu penghalang, bukan mawani untuk dikafirkan. Para ulama menyatakan demikian, sebagaimana yang tercantum, yang termaktub di dalam surat At-Taubah ayat ke-65 dan 66. Wala in sa'altahum la yaqulunna inna kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tazilu qad kafartum ba'da imanikum wa in na'fu an ta'ifatum minkum wa inna adzab ta'ifah bi annahum kanu mujrimun. Allah marhamna bil Quran. Allah berfirman, wala in sa'altahum la yaquluna inna kunna nakhudhu wa nal'ab. Jika engkau tanyakan kepada mereka, Muhammad, apa yang kalian bicarakan, pasti mereka akan menjawab, inna kunna nakhudhu wa nal'ab. Mereka akan menjawab, ya Rasulullah, kami hanya bermain-main, kami hanya senda bergurau saja ya Rasulullah, kami hanya senda gurau saja ya Rasulullah, dan kami hanya bermain-main untuk melepaskan kepenatan kami ketika berjalan pulang dari perang Tabuk. Ada kaum muslimin di antara mereka, ada 3 orang yang berjalan seiring, kemudian salah satu di antara mereka yang sering guyon ini, yang sering bersenda gurau ini, sehingga dia tidak sadar dia membawa senda guraunya itu dengan membawa nama Rasulullah SAW. Dia menunjukkan bahwa orang di depan kita ini adalah orang yang banyak makannya, sehingga perutnya buncit. Artinya dia melakukan kalau bahasa Surabaya itu sanepan. Ya, sanepan itu bahasa Indonesianya istilahnya? Pengibaratan. Sebaliknya, dia mengatakan bahwa orang yang di depan kita, dia menunjuk Rasulullah SAW, perutnya buncit, banyak makan. Dan kalau bicara, dia suka bohong. Dan kalau ketemu musuh, dia lari ketakutan. Padahal ucapan ini dalam rangka untuk menggambarkan sebaliknya dari Rasulullah SAW. Inilah bentuk sanepan yang sangat kurang ajar. Rasulullah dipermainkan. Nama Rasulullah SAW, eksistensi Rasulullah SAW dipermainkan oleh orang seperti ini, menandakan bahwa orang ini tidak punya wala terhadap Rasulullah SAW. Kenapa? Karena banyak guyon, akhirnya tidak sadar dia telah murtad. Maka ketika Rasulullah SAW didatangkan oleh Allah, malaikat Jibril datang kepada beliau SAW, menceritakan, mengabarkan bahwa ada di belakang 3 orang berjalan yang menghina engkau dengan bermain-main dan bersenda gurau ya Rasulullah. Wa la in sa'altahum la yaqulunna inna kunna nakhudhu wa nal'ab. Dan kalau engkau bertanya kepada mereka, ya Rasulullah, kenapa kamu lakukan itu? Inna kunna nakhudhu wa nal'ab. Sesungguhnya kami hanya bermain-main saja. Rasulullah dipermainkan oleh mereka dengan guyonan, dengan sanepan, dengan puisi, dengan syair, tetapi menghina Rasulullah SAW, walaupun itu bermain-main, walaupun itu tidak serius. Maka Allah berfirman, Kul, katakan Muhammad, abillahi, apakah dengan nama Allah, wa ayatihi,
dengan ayat-ayat Allah wa rasulihi, dengan rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian bermain-main saja. Kemudian Allah berfirman, la ta'tadzir, ketika mereka dipanggil oleh Rasulullah, ditabayun, disidang oleh Rasulullah. Kenapa kamu melakukan ini? Mereka kaget. Kok tahu Rasulullah? Ya tahu, malaikat Jibril yang datang membawa ayat ini menceritakan di bawah mereka sedang ngerasani Rasulullah dengan cara guyonan, dengan cara bermain-main. Mereka kaget. Maka sebahagian, kata Allah Subhanahu wa taala, sebagian mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagian mereka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diazab itu maknanya mereka dihukum mati. Itulah hukuman orang yang menghina agama, menghina Allah, menghina nama-nama Allah Subhanahu wa taala, menghina eksistensi Allah Subhanahu wa taala, menghina ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada lain, penghinaan ini harus dituntaskan dengan hukum qisas. Mereka dibunuh, dipenggal lehernya. Yang kemudian menceritakan, yang mengatakan terhadap Rasulullah dibunuh, kemudian yang tertawa dibunuh, yang satu dimaafkan, dibiarkan. Tapi status murtadnya tetap melekat. Jika dia tidak bertaubat, maka dia akan tetap menjadi murtad. Di dalam ayat berikutnya 66 surat At-Taubah, Allah berfirman, la ta'tazir, jangan banyak alasan, jangan banyak argumentasi. Mohon maaf kalau cara Surabaya niku ojo kakean cangkem. Qad kafartum ba'da imanukum, kamu sudah kafir setelah kamu beriman. Masa kita menjelaskan kemurtadan, kekafiran dikatakan mengkafirkan kaum muslimin? 80 tahun dia kafir lalu dia bersyahadat. Sementara kita yang setiap hari bersyahadat kok dikafirkan? Ya Allah, ini ucapan orang yang tidak berilmu, walaupun saya tahu dia berilmu. Kita tidak mengkafirkan orang Islam. Saya tidak mengkafirkan, wallahi saya tidak mengkafirkan orang Islam. Tapi kami mengkafirkan orang-orang yang telah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab-sebab yang jelas. Sebagaimana firman di dalam surat ini. Maka orang-orang yang sudah murtad ini, walaupun ucapan la ilaha illallahnya satu hari 1000 kali, dia tetap menjadi murtad jika hal-hal yang berkaitan dengan kemurtadan itu telah sampai kepadanya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hati-hati para jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, lisan kita, hati kita ini dari guyon, dari bercanda, bersenda gurau yang tidak pada tempatnya. Ikhwan fillah ukhtal iman rahimakumullah. Maka orang-orang yang murtad di dalam surat Al-Maidah 54 akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbunahum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, barang siapa di antara kalian yang keluar dari agamanya, yang murtad, baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Yang tidak sengaja ini yang paling banyak. Di dalam surat Al-Baqarah, kalau tidak salah ayat ke-8 itu, wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dia tidak sadar karena sudah banyak guyon, sudah sering melakukan penistaan terhadap din sementara dia tidak sadar. Maka kata Allah, fi qulubihim marad, maka di dalam dirinya, di dalam hatinya itu ada penyakit. Fazadahumullahu marad, maka Allah akan ditambah oleh Allah penyakit-penyakit hati itu akan masuk ke dalam dirinya sementara dia tidak sadar. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fi din ukhtal iman. Yang kedua, murtad atau akan digantikan oleh Allah. Kalau tadi ayat tadi mengatakan
bahwa orang yang murtad akan digantikan Allah dengan karakternya yuhibbunahum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalimat la ilaha illallah itu sudah terpaut di dalam diri mereka, di dalam hati mereka, di dalam perilaku dan ucapan mereka, menjadi inherent di dalam diri mereka, menjadi satu yang tidak terpisahkan. Maka yuhibbunahum, maka Allah mencintai mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka pun mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan dibuktikannya wa yujahiduna fi sabilillah, dibuktikan dengan jihad fi sabilillah. Maka di dalam surat At-Taubah ayat 38 dan 39, orang yang tidak mau berjihad akan digantikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard araditum bil hayatid dunya min al-akhirah fama al-hayatid dunya fil akhirati illa qalil in tanfiru yu'adzibkum adzaban alim yastabdil qauman ghairukum thumma la tadurruhu syai'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, kenapa kalian ketika dipanggil untuk berjihad kalian tidak mau, merasa enggan, merasa berat untuk meninggalkan tanah air kalian, untuk meninggalkan rumah kalian? Kenapa? Ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillah saqaltum ila al-ard. Apakah kalian ingin tinggal terus di muka bumi ini? Araditu lakum bil hayatid dunya minal akhirah, ataukah dunia ini telah memperenakan kalian daripada kehidupan akhirat kelak? Famal mata'ul hayatid dunya fid dunya illa qalil, kata Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kesenangan di dunia ini sedikit saja. Illa tanfiru ya'adzibkum adzaban aliman wa yastabdil qauman ghairukum. Maka jika kalian tidak juga mau untuk keluar jihad fi sabilillah, untuk mendakwahkan agama Allah ini, kalian keberatan, maka tunggu, kata Allah, Allah akan azab kalian. Wa yastabdil qauman ghairukum, dan Allah akan ganti kalian dengan kaum yang lain, yang kaum itu yuhibbunahum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat yang jujur dan benar, keluar dari hati mereka, diungkapkan dengan jihad fi sabilillah, bi amwalikum wa anfusikum bi alsinatikum, dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan lesannya dia berjihad fi sabilillah, dia berjihad keluar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang membatalkan seseorang untuk tidak diazab. Bisa jadi karena dialah maka seluruh manusia ini belum waktunya diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak menurunkan azab jika masih ada seseorang yang beriman, yang benar-benar beriman di antara manusia itu. Ikhwani fiddin, ukhwatal iman, rahimani rahimakumullah. Maka kita patut berterima kasih kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, yang menegakkan dinullah ini. Mereka mendoakan kita. Apalagi seorang khalifah, seorang amirul mukminin yang setia mendoakan kaum muslimin, yang mengorbankan jiwanya, keluar dari rumahnya, keluar dari negerinya, kemudian berperang di jalan Allah. Sambil berperang dia mengadakan tangannya, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, Allahumma ansur man nasara din wa damir a'da'ak wa a'da'ad-din. Doa ini didoakan, dipanjatkan oleh orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Maka kita patut berterima kasih kepada mereka. Mereka berjihad di jalan Allah dan mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini karena waktu yang tidak memungkinkan akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau ada salah dan kelirunya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum innallaha ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana asrif anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasha'u qadir. Wassalamu alaikum warahmatullahi